أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحمد لله رب العالمين. وصدق الله في كتابه الكريم. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah. Tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2023 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umat yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nanti. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, berkhatib ingatkan yang pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkan dengan baik. Jangan sampai kita tertidur, berbincang, bermain handphone tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih suasana Rabiul Akhir, maka kita membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki garis keturunan yang jelas dari nasab yang mulia, yaitu ayah dan ibunya pengikut agama Ibrahim yang setia. Yang dalam bahasa Quran disebut yaitu millata Ibrahim Hanifah, agama Ibrahim yang lurus. Meskipun di zaman itu kita kenal disebut zaman jahiliyah. Orang mengatakan jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Justru sebenarnya jahiliyah itu adalah orang-orang yang pintar, yang dimana mereka tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Selaras dengan itu di zaman sekarang ini juga orang-orang yang pintar banyak, tapi tidak juga mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan jahiliyah modern. Maka hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sosok dari Abdullah sama Ibu Aminah, orang tua dari Nabi Muhammad di zaman yang serba keterpurukan moral, akhlak dan sebagainya. Ketika mereka diajak maksiat, baik itu mencuri, berzina dan lain sebagainya, mereka selalu mengatakan kepada orang-orang yang selalu mengajak kemungkaran tersebut, dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alam, sungguh Allah bersamaku. Kita ingin mendidik kepada generasi kita bahwa kalau ingin menciptakan pemimpin yang hebat, paling tidak sama seperti Nabi, paling tidak segelintir mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jadikan generasi kita sebelum mereka menikah, sebelum mereka mendapatkan pasangan hidup, mereka jaga kesucian lahiriah dan batiniah mereka. Intinya apa?
kita menciptakan manusia, kita mendidik manusia yang membenci kemaksiatan. Fenomena saat sekarang ini, banyak generasi kita yang bergelimang dengan maksiat, gemar dengan perbuatan perzinahan, gemar dengan perbuatan maksiat, bangga dia kalau disebut kaum modern, bangga dia disebut kalau dia kaum malam, dugem dan lain sebagainya. Ini mengindikasikan tak akan mungkin muncul pemimpin yang hebat di masa depan jika generasi kita gemar dan hobi dalam sisi maksiat. Bahkan kadang-kadang sebelum melahirkan generasi, maka orang-orang tersebut sebelum menikah sudah melakukan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena dalam hidup generasi muda kita selalu dalam hidup dengan serba kemaksiatan tersebut. Nah, kalau kita ingin menciptakan pemimpin yang hebat di masa yang akan datang, kita berharap kepada orang-orang yang beriman ini, didiklah anak kita jauh daripada kemaksiatan dan membenci daripada nilai keburukan dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Muhammad SAW lahir, di usianya yang masih belia, di usianya yang masih kanak-kanak, kurang lebih usia 10-12 tahun, orang kampungnya menyebut, yaitu gelarnya Al-Amin, manusia atau orang yang dapat dipercaya. Kalau dalam bahasa bisnis ini adalah brand, merek, nama. Kalau kita ingin memberi sebuah produk, kita akan mencari ini namanya bagus kan? Ada kualitasnya tidak? Sama seperti anak kita hari ini, di usia 10-12 tahun kita tidak memiliki brand kebaikan kepada anak kita. Kita rindu ada anak di usia 10-12 tahun atau kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Begitu di kampung halamannya mendengar suara azan yang menggelegar, suaranya bagus, azannya itu membuat orang bergetar hatinya dengan kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ayalah solehnya menggeletar manusia yang ada di kampungnya itu, sehingga kita berkata, itu anak siapa? Oh, anak si fulan. Sama ketika orang menyebut, ini anak siapa? Ini anak almarhum dari Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Orang sekampung tahu kalau Muhammad itu orang yang dipercaya. Kita rindu melihat generasi-generasi kita di usia 10-12 tahun, mereka ketika maghrib mengaji, menghafal Quran. Kita rindu dengan anak-anak kita di usia seperti itu, tidak mabuk cinta, tidak mabuk maksiat, tapi mereka gemar mendekatkan diri kepada Allah karena ada punya ciri khas dalam hidupnya. Itulah brand dalam hidup generasi kita. Maka Muhammad SAW berkata kepada orang-orang Mekah, penduduk Mekah, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai penduduk Mekah, wahai penduduk Madinah, ini anakku Fatimah. Siapa saja kalau kalian melihatnya berzina, siapa saja kalian melihatnya dia mencuri, bilang kepadaku, aku yang akan merajamnya sampai mati, dan aku yang akan memotongnya kalau dia mencuri. Pertanyaan itu, bisa nggak kita ucapkan itu kepada orang-orang di kampung kita, orang-orang di sekeliling kita, ini anakku. Kalau dia berjudi, bilang sama aku yang menamparinya, aku yang akan menghukumnya. Jangan kalian. Sulit kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita sendiri pun tak yakin dengan anak kita, kita tak yakin dengan generasi kita. Kenapa? Karena kita tidak mendidik anak kita dengan aspek kebaikan dari semenjak kecil itu sendiri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita perlunya mendidik anak-anak kita memiliki kultur kebaikan, disiplin yang tinggi, baik itu dari rumah ke sekolah, bermain dengan temannya, harus kita jaga dengan baik, harus kita pantau dengan baik. Sehingga apa? Ke depan kita tidak lagi merengek-merengek bagaimana siapa pemimpinku di tahun yang ke depan, siapa 5 tahun ke depan. Kenapa? Kita hari ini
krisis dari sisi kepemimpinan. Kita bingung menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendidik generasi kita pada akhlak yang terdepan. Maka dari itu hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Maka banyak sekolah yang berlomba-lomba tahfiz Quran, mempelajarkan bagaimana akhlakul karimah yang terbaik. Itu di sekolah. Baik. Dan itu tujuannya bagaimana kita yang berada di rumah, mampukah kita menerapkan ketika dia memperoleh kebaikan itu di sekolah. Begitu juga apa yang kita dapatkan di rumah harus sama. Sehingga apa? Memunculkan generasi yang tangguh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Muhammad ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, kakeknya, dan ikut dengan pamannya, dia memiliki jiwa mandiri, jiwa yang tidak cengeng. Ketika dia makan bersama sepupunya, anak Abu Thalib. Anak Abu Thalib ini baik, makannya lahap. Bahkan kadang-kadang Muhammad tak pernah makan. Kenapa? Tidak kebahagiaan. Itu dilihat oleh pamannya Abu Thalib. Dan malam hari dia berkata kepada istri, wahai istriku, masakkanlah khusus untuk Muhammad. Tapi tadi sudah makan dengan anak-anak kita. Aku lihat dia tidak makan, dia hanya tersenyum saja. Tapi anak-anak kita berebut makan, tapi Muhammad terdiam saja sampai dia tertidur dengan anak-anak kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Coba kita lihat bagaimana anak-anak kita ataupun orang lain begitu dikasih jatah makanan, mereka berebut. Kita lihat nanti tengok Jumat berapa mereka berebut. Tak ada yang disiplin. Kenapa? Karena disitulah kita mungkin di rumah juga memberikan pendidikan yang tidak mandiri kepada anak kita. Kita rindu sosok Muhammad kecil yang tidak pernah berebut makanan. Bahkan sampai dia tak dapat makanan, dia tetap tersenyum. Kenapa? Karena ada jiwa kemandirian. Maka kita sebagai seorang ayah, kalau ingin memberikan sesuatu, uang jajan atau apapun, kasih PR sama dia. Kasih tugas mandiri kepadanya. Nah, kalau kau ingin uang jajan tambah, kalau kau ingin sesuatu, ayah, amma meminta kepadamu, kau cucilah piring yang kau makan itu sendiri. Dan tidak itu. Kenapa? Piring yang ia gunakan itu adalah milik dia. Yang dia gunakan, tanggung jawab untuk membersihkan itu adalah tugas yang paling termudah. Mencuci pakaiannya paling tidak, dalamannya dia cuci sendiri. Sehingga apa? Ada tanggung jawab. Apalagi dengan permintaan besar. Maka kita selalu memberikan generasi kita, bukan kita tidak sayang dengan anak kita. Ya minta ini kita kasih. Begitu nanti sepeninggal kita sudah tiada di dunia. Itulah generasi yang lemah. Dia berharap kepada orang tuanya. Dia berharap karena biasa mendapatkan sesuatu hal yang mudah. Sehingga ketika mati orang tuanya tiada di dunia ini, dia akan merangkak dan menjerit kesakitan. Kenapa? Karena dia terbiasa kenyang, dia terbiasa tidak lapar. Maka kita didik jiwa mandiri kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, ketika Muhammad di usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini Allah sebut dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Arba'ina sana, usia 40 tahun. Inilah usia puncak Nabi Muhammad menerima kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Kita pun ketika mau beranjak usia 40, menjelang 40 tahun dan seterusnya, maka hafalkanlah doa ini yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah ya Allah perbuatan kami ini ya Allah, berikan ya Allah kepada kami keterbukaan kami ya Allah, agar kami gemar beribadah terhadap sisa-sisa nikmat yang Engkau berikan kepada kami ini, agar kami mensyukuri nikmat-Mu, nikmat orang tua, kemudian nikmat beribadah, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karena usia 40 tahun adalah usia di mana usia kematangan setiap manusia. Mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan usia 40 tahun dan lebih daripada itu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan,
dengan gemar berbuat kebaikan, karena kita terdidik dari rahim orang-orang yang mulia, dengan didikan-didikan yang terbaik dari orang tua kita, dari guru-guru kita yang terhormat, dari guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan semuanya akan dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.